Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Anugrandi Pandega. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian dan penghitungan waris golongan ketiga. Saya mulai dengan menjelaskan waris dan penggolongannya. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai perpindahan harta dari pewaris kepada para ahli warisnya ketika pewaris sudah meninggal dunia. Dalam KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan yang pertama ada anak, pasangan sah, dan cucu dari pewaris. Kemudian golongan kedua ada orang tua, saudara, dan keponakan dari pewaris. Kemudian golongan ketiga dilihat garis lurus ke atas. Kemudian pada golongan keempat dilihat dari garis lurus menyamping. Selanjutnya kita masuk kepada waris golongan ketiga, di mana waris golongan ketiga ini terjadi apabila tidak adanya atau tidak terpenuhinya ahli waris dari golongan satu dan 2 yang sudah saya jelaskan tadi. Waris golongan ketiga ini biasanya dari kakek dan nenek dari pewaris atau juga bisa dari leluhur ke atas seperti buyut dan seterusnya jika ada. Sehingga ciri-ciri dari waris golongan ketiga adalah dilihat dari garis lurus ke atas dan bukan garis menyamping. Dasar hukum dari waris golongan ketiga ini terdapat pada pasal 853 sampai pasal 861 KUH Perdata. Berikut adalah contoh diagram dari pembagian golongan ahli waris, mulai dari golongan satu sampai golongan keempat. Jika kita fokus mencari golongan waris ketiga, yaitu kita mulai dari pewaris yang disimbolkan dalam kotak berwarna hitam. Jika kita tarik ke atas, maka diketahui ada ayah dan ibu dari pewaris yang merupakan waris pewaris golongan kedua. Kemudian untuk mencari golongan ketiga, maka ditarik garis ke atas lagi, yaitu misalkan pada garis ayah, diketahui dalam diagram ini ada kakek dan nenek dari pewaris, sehingga kakek dan nenek tersebut dari garis ayah merupakan golongan ketiga. Maka dari itu, untuk mencari pewaris golongan ketiga, kita tarik garis ke atas dulu dari ayah dan ibu pewaris. Kemudian dari ayah dan ibu pewaris tersebut ditarik garis lagi ke atas, sehingga menemukan kakek dan nenek dari pewaris dari garis ayah dan ibu. Jika tidak menemukan setelah ditarik garis ke atas, maka bisa ditarik ke atas lagi sampai ke buyut dan seterusnya jika ada. Selanjutnya, mengenai prinsip derajat, dalam waris golongan ketiga ini, prinsip derajat yang digunakan adalah derajat yang lebih dekat menutup hak waris dari derajat yang lebih jauh. Contohnya, dari garis ayah, jika ada kakek dan nenek serta buyut, maka yang berhak menerima warisan adalah kakek atau nenek. Karena derajat yang terdekat dari pewaris adalah kakek dan nenek, bukan buyut. Kemudian dalam waris golongan ketiga ini pembagian dalam derajat yang sama, maka pembagiannya sama rata. Misalkan pada garis ayah, jika ada kakek dan nenek, pembagiannya adalah sama rata, di mana kakek dan nenek menerima bagian yang sama yaitu 50% dan 50%. Kemudian contoh lagi pada garis ayah, jika ada buyut dan kakek, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah kakek saja, karena tadi sesuai dengan prinsip derajat, maka yang berhak memperoleh warisan adalah kakek karena merupakan derajat yang terdekat. Kemudian terkait sistem clothing, di mana pada waris golongan ketiga ini menggunakan penghitungan sistem clothing, di mana sistem tersebut merupakan pembagian warisan berdasarkan 2 garis keluarga, yaitu garis ayah dan garis ibu, di mana masing-masing memperoleh bagian yang sama besar. Pembelahan atau pembagian harta warisan dalam sistem ini dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu garis ayah 50% dan garis ibu 50%. Pembagian yang dilakukan juga berdasarkan garis keluarga, yaitu garis ayah dan ibu masing-masing 50%, kemudian setiap ahli waris pada garis ayah dan ibu menerima menerima harta warisan dengan derajat yang sama juga. Berikut adalah ilustrasi dari clothing yang saya sediakan dalam bentuk diagram, di mana pada awalnya terdapat harta warisan secara keseluruhan, kemudian dihitung menggunakan sistem clothing, sesuai dengan jumlah garis keluarga yang ada, yaitu garis ayah dan garis ibu. Jika menggunakan sistem clothing, maka garis ayah menerima 50% dari keseluruhan harta warisan,
Garis ibu juga menerima 50% dari keseluruhan harta warisan. Setelah dihitung menggunakan sistem Cloving, kemudian dibagi dalam atau kepada ahli waris pada setiap garis, di mana pada diagram ini diketahui pada garis ayah, ahli warisnya ada kakek dan nenek. Maka dari itu, kakek dan nenek karena sama derajatnya menerima harta warisan yang sama besarnya, yaitu 25% dari keseluruhan harta warisan atau masing-masing sebesar 50% dari dari keseluruhan harta warisan yang sudah dihitung menggunakan sistem Cloving. Kemudian, contoh lagi dalam diagram ini, pada garis ibu, ahli warisnya hanya ada kakek. Maka dari itu, kakek menerima 100% atau harta penuh dari harta keseluruhan yang telah dihitung menggunakan sistem Cloving atau sebesar 50% dari harta warisan keseluruhan. Namun perlu diingat bahwa pembagian dalam garis tergantung jumlah dan siapa ahli waris yang ada. Yang mungkin detailnya akan saya tunjukkan pada contoh kasus yang nanti kemudian akan saya jelaskan. Selanjutnya mengenai sistem cloving, yaitu tahap pertama, keseluruhan harta warisan dibagi menjadi dua, yaitu sesuai dengan garis keluarga. Yaitu misalkan ada garis ayah dan garis ibu. Kemudian setelah dibagi dua sesuai dengan garis keluarga, yaitu garis ayah dan garis ibu, dibagi lagi kepada ahli warisnya dalam setiap masing-masing garis. Misalkan tadi pada garis ayah, ahli warisnya ada kakek dan nenek, dan pada garis ibu mungkin hanya ada kakek saja, atau mungkin juga hanya ada buyut saja. Kemudian prinsipnya, jika salah satu garis kosong, misalkan pada garis ayah tidak ada ahli waris yang berhak, maka keseluruhan harta warisan dialihkan pada ahli waris yang ada kepada garis ibu. Namun tetap selanjutnya dihitung dan dibagi secara rata sesuai dengan jumlah atau siapa ahli waris yang ada pada garis ibu. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus yang pertama, di mana pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebesar 500 juta rupiah. Pewaris diketahui belum menikah sehingga tidak memiliki pasangan dan tidak memiliki anak, serta tidak memiliki saudara. Kemudian kedua orang tua pewaris juga sudah meninggal, dan yang diketahui masih ada hanya kakek dan nenek orang tua dari ayah pewaris dan kakek pewaris dari garis ibu pewaris, di mana nenek pewaris sudah meninggal. Selanjutnya, penghitungannya adalah seperti ini. Pertama, kita cari dulu identifikasi kondisinya, di mana pewaris tidak ada anak dan tidak ada pasangan, kemudian tidak ada juga orang tua karena sudah meninggal, dan tidak ada saudara, maka dapat berlaku golongan ketiga. Kemudian, kita cari tahu siapa ahli waris yang berhak, di mana berdasarkan contoh kasus, dari garis ayah, ahli waris yang berhak adalah kakek dan nenek pewaris. Kemudian pada garis ibu hanya kakek saja karena nenek dari pewaris sudah meninggal. Langkah yang pertama untuk menghitung warisannya adalah dengan menggunakan sistem cloving, di mana diketahui keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah 500 juta rupiah. Kemudian jika menggunakan sistem cloving, maka harta warisan dibagi menjadi dua sebagaimana garis keluarga, yaitu pada garis ayah menerima 250 juta rupiah, kemudian pada garis ibu juga menerima 250 juta rupiah. Langkah selanjutnya yaitu setelah dibagi menjadi dua sesuai dengan garis keluarga, maka pembagian selanjutnya adalah sesuai atau pada ahli waris dari setiap garis. Yaitu pada garis ayah, tadi diketahui adalah ahli warisnya ada kakek dan nenek. Maka kakek dan nenek dari garis ayah masing-masing menerima 125 juta rupiah karena harta dari penghitungan hasil cloving adalah 250 juta rupiah dari harta keseluruhan warisan yang tadinya adalah 500 juta rupiah. Kemudian ahli waris dari garis ibu hanya ada kakek saja, sehingga kakek dari garis ibu menerima harta penuh dari hasil cloving yaitu sebesar 250 juta rupiah karena nenek dari garis ibu sudah meninggal dunia. Sehingga hasil akhir dari pewarisan ini adalah pada garis ayah, kakek mendapatkan 125 juta rupiah, kemudian nenek juga mendapatkan 250 juta rupiah.
Kemudian dari garis ibu, ahli warisnya yaitu kakek mendapatkan 250 juta rupiah. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua dengan kondisi yang cukup berbeda, yaitu misalkan pewaris meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan sebesar 1 miliar rupiah. Pewaris diketahui belum menikah sehingga tidak memiliki pasangan dan tidak memiliki anak, dan juga tidak memiliki saudara. Kedua orang tua pewaris juga sudah meninggal, dan diketahui yang masih ada hanya kakek orang tua dari ayah pewaris dan buyut atau kakek dari ayah pewaris. Selain itu, diketahui juga ada nenek orang orang tua dari ibu pewaris, tetapi kakek orang tua ibu sudah meninggal. Kemudian penghitungannya adalah sama seperti contoh kasus pertama, kita identifikasi dulu kondisinya, di mana berdasarkan contoh kasus, kondisinya adalah pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki pasangan, serta kedua orang tua pewaris sudah meninggal dan tidak memiliki saudara, sehingga dapat berlaku waris golongan ketiga. Kemudian ahli waris yang ada adalah dari garis ayah adalah ada kakek dan buyut. Namun dalam hal ini buyut tidak masuk dalam menerima hak warisan karena sesuai dengan prinsip derajat, derajat yang berhak menerima warisan adalah derajat yang terdekat dan bukan derajat yang terjauh. Dalam hal ini buyut merupakan derajat yang terjauh sehingga tidak menerima hak warisan. Kemudian dari garis ibu juga hanya ada nenek saja karena kakek dari garis ibu sudah meninggal. Langkah pertama yaitu sama menggunakan sistem cloving, di mana total harta warisan keseluruhan adalah 1 miliar rupiah dibagi menjadi dua sesuai dengan garis, yaitu garis ayah menerima 500 juta, kemudian garis ibu menerima 500 juta juga. Langkah selanjutnya adalah harta dari penghitungan hasil cloving dibagi pada setiap ahli waris dari setiap garis, di mana pada garis ayah ahli warisnya adalah kakek menerima 500 juta rupiah mendapat bagian penuh setelah hasil cloving. Karena nenek dari garis ayah telah meninggal dunia, kemudian meskipun masih ada buyut dari garis ayah, tetapi buyut tidak berhak menerima warisan karena merupakan derajat terjauh dan derajat terdekat adalah kakek yang tadi menerima 500 juta rupiah. Selanjutnya dari garis ibu, ada ahli waris yaitu nenek menerima 500 juta rupiah karena ahli waris yang ada hanyalah nenek karena kakek dari garis ibu juga sudah meninggal. Kemudian hasil akhir dari pewarisan adalah dari garis ayah, kakek mendapatkan harta warisan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian dari garis ibu, nenek mendapatkan harta waris sebesar 500 juta rupiah. Kemudian kita masuk kepada variasi dan kesimpulan. Variasi kasus yang biasanya ada adalah jika suatu garis tidak ada, misalkan pada garis ayah tidak ada ahli warisnya, maka 100% harta warisan dialihkan kepada garis lain yaitu garis ibu. Kemudian kesimpulan dari penjelasan waris golongan ketiga adalah waris golongan ketiga dihitung berdasarkan garis lurus ke atas dan berlaku jika golongan satu dan kedua dari pewaris tidak tidak ada atau tidak ditemukan. Kemudian waris golongan ketiga menggunakan sistem cloving dan dibagi berdasarkan garis ayah dan garis ibu. Kemudian pada waris golongan ketiga ini mengikuti prinsip derajat terdekat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.